Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Iwayan Suryase SPD, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem. Sebelum ikut program calon guru penggerak dan mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa menjadi guru yang sudah profesional dan bagus karena sudah mampu dan berhasil melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini dibuktikan semua siswa berhasil mengerjakan dan mengumpulkan tugas, serta ikut penilaian harian, keterampilan, dan penilaian akhir. Akan tetapi, hal yang saya lupakan adalah bertanya, bagaimana pendapat siswa tentang kegiatan pembelajaran selama ini? Apakah kalian bisa menghasilkan suatu produk yang merupakan aplikasi materi yang dipelajari? Akan tetapi, hal yang saya lupakan adalah bertanya, bagaimana pendapat siswa tentang kegiatan pembelajaran selama ini? Apakah kalian bisa menghasilkan suatu produk yang merupakan aplikasi materi yang dipelajari? Saya mengambil asumsi bahwa siswa yang tidak pernah kumpul tugas dan mendapatkan nilai rendah adalah siswa yang malas, kurang disiplin, dan tidak suka pelajaran yang saya ajarkan. Terpikir juga oleh saya, mengapa ada beberapa siswa yang terlambat mengumpulkan tugas dan nilai yang mereka peroleh tidak sesuai dengan harapan. Setelah bergabung di program guru penggerak dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka konsep pengajaran saya mulai berubah. Saya sadar akan kekurangan dan kekeliruan dalam mengajar, yaitu anak didik yang saya anggap sebagai objek pembelajaran, ternyata mereka itu adalah subjek dari pembelajaran tersebut. Maka, sebagai seorang pendidik, hendaknya bisa menghamba diri dan memberikan tuntunan kepada anak didik secara tulus dan ikhlas. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga disebutkan bahwa anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan, dan pendidik bertugas menebalkannya. Jadi, saya harus berubah. Sistem Among. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama tentang sistem Among. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among, yaitu pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan kepada anak dalam pembelajaran di kelas, bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek atau berpusat pada anak. Di dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat lahir maupun batinnya. Saya menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan potensi yang luar biasa dalam dirinya. Merdeka belajar. Dalam sistem Among, anak didik di sekolah diajarkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik sebagai tuturi handayani berperan memberikan dorongan, menuntun, mengasuh, dan membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwa mereka merdeka lahir dan batin. Pendidik memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang disukai oleh mereka. Pembelajaran yang mulanya menuruti instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Ya, di sini di gambar bisa dilihat siswa diberikan kebebasan untuk bekerja
baik dari rumah maupun di sekolah dengan menggunakan gadget ataupun laptop. Kodrat alamiah anak menyukai dolanan bermain. Pengajaran yang dilakukan di sekolah akan lebih baik jika diselingi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu bermain dengan permainan tradisional yang menyenangkan, sehingga anak menjadi betah dan bersemangat. Pembelajaran dengan dolanan yang sesuai budaya setempat akan memupuk jiwa kecintaan mereka terhadap budaya lokal dan untuk melestarikannya. Nah, dalam gambar tampak di sini ada bermain enggrang atau kalau Balinya bilang metejok, ada bermain meong-meongan. Ya. Trilogi pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan atau menyusun 3 trilogi pendidikan, diantaranya Ingarso Sung Telade, artinya pendidik berada di depan menjadi teladan bagi anak didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, artinya pendidik berada di tengah membangun semangat anak didiknya. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, artinya pendidik berada di belakang yang mengarahkan anak didik agar berani melangkah ke depan dan mampu bertanggung jawab. Selain trilogi tersebut, pembentukan karakter peserta didik sangat penting, yaitu tentang budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan pendidik atau lebih dikenal dengan Ingarso Sung Telade. Nah, di sini tampak gambar membangun karakter. Nah, dalam Merdeka Belajar, tujuan utamanya itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila itu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, bergotong royong, berbineka global, dan kreatif. Nah, itulah modal dari belajar Pancasila. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melakukan diagnosis non-kognitif awal. Nah, tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak, penugasan yang ingin dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan angket, kuesioner, baik lewat online ataupun dengan dicetak langsung. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun luring. Selanjutnya, menyadari tiap anak memiliki keunikan seperti yang dijelaskan di awal tadi, maka walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Nah, untuk gali potensi tersebut, maka sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Sudah barang tentu ekstrakurikuler itu diintegrasikan dengan budaya lokal, sehingga integrasi budaya lokal pada kegiatan sekolah itu sangat penting sekali. Medolanan atau bermain. Nah, integrasi ekstrakurikuler tadi salah satu contohnya dengan bermain. Mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran untuk menggali ide-ide kreatif anak. Beberapa permainan tradisional yang kita kenal diantaranya megale-gale, meong-meong, gobak sodor, dan megok-gokan yang bertujuan untuk mengadakan
interaksi antar anak. Dan ketika belajar di kelas juga diselingi beberapa permainan atau simulasi digital agar anak peserta didik tidak bosan. Nah, hal yang saya pernah lakukan diantaranya bermain dengan aplikasi Kahoot atau bermain dengan aplikasi Quizzes. Tampak pula gambar di bawahnya siswa dengan ceria ikut dalam permainan. Terakhir, tentunya untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga peserta didik, pihak sekolah, dan terakhir masyarakat. Demikian kesimpulan yang saya dapat sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia, guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih.